Selamat siang Pak Kordif. Siang. Berkaitan dengan simulasi penanganan pelanggaran hari ini, sebenarnya apa tujuan dari simulasi tersebut? Jadi begini ya, salah satu tanggung jawab Bawaslu itu kan melakukan proses penegakan hukum termasuk proses penanganan pelanggaran. Nah, karena ini menyangkut soal-soal teknis penanganan pelanggaran, tentu kita harapkan kawan-kawan sekretariat khususnya atau kawan-kawan Bawaslu di masing-masing tingkatan itu mampu melaksanakan proses penanganan pelanggaran itu dengan secara profesional. Karena ini menyangkut persoalan-persoalan teknis, tentu harus dilakukan pembiasaan terhadap mekanisme teknis sesuai dengan Perbawaslu dan SK 169 yang mengatur tentang teknis penerimaan laporan itu. Nah, oleh karena itu kita Bawaslu Provinsi berinisiasi untuk di tengah situasi non tahapan hari ini melatih teman-teman di Bawaslu Kabupaten Kota, seluruh SDM dari seluruh divisi, staf SDM di seluruh divisi itu untuk membiasakan diri memahirkan proses penerimaan laporan terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat maupun oleh peserta pemilu, agar memang kerja-kerja penanganan pelanggaran ini betul-betul bisa kita laksanakan secara profesional gitu. Kemudian Pak Kordif, beberapa waktu lalu MK juga mengeluarkan putusan MK. Nah, pandangan Bapak sebagai koordinator divisi penanganan pelanggaran data informasi Bawaslu Sumatera Barat seperti apa? Ya. Jadi beberapa waktu yang lalu itu kan MK mengeluarkan putusan yang cukup mengejutkan ya, dengan keluarnya putusan nomor 135/PUU/22 yang memisahkan pelaksanaan pemilu lokal dan pemilu nasional. Nah, sebagai penyelenggara teknis dalam bidang pengawasan, kita tentu saja menyambut baik keluarnya putusan ini. Karena harapan kita dengan keluarnya putusan ini, minimal ada proses penata kelolaan pemilu ini yang dibagi terhadap dua rezim pemilu ini, pemilu lokal yang terdiri dari pemilu anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, pemilihan gubernur dan kabupaten kota. Kemudian ada pemilu nasional, yaitu untuk memilih presiden, memilih anggota DPR RI dan DPD RI. Nah, dengan dibaginya ini otomatis kita harapkan tata kelola pelaksanaannya ini bisa teratur sedemikian rupa sehingga persiapan pemilu itu bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh proses pelaksanaan pemilu ini bisa betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Ada masa persiapan gitu, ada masa jeda. Begitu selesai pemilu nasional, ada masa jeda persiapan untuk melaksanakan pemilu lokal yang diserentakkan terhadap di dua tingkatan, di kabupaten kota dan provinsi. Nah, tentu saja ini akan berpengaruh terhadap proses penanganan pelanggarannya juga. Kalau selama ini kita agak direpotkan dengan hal-hal pelaksanaan pemilu yang sedemikian rupa banyaknya, hari ini karena sudah terpetakan, tersusun dengan baik ini, tentu akan diikuti dengan regulasi pengaturan bagaimana penegakan hukum, termasuk juga bagaimana pelaksanaannya di kemudian hari. Nah, tentu ini kita harapkan di samping bisa meningkatkan kualitas demokrasi yang kita laksanakan di Indonesia, kita harapkan ini juga bisa semakin meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu itu, dan beban teknis dari penyelenggara pemilu juga akan sedikit dikurangi dengan pengaturan jeda waktu yang agak lumayan teratur di dua pemilu itu. Gitu. Terakhir Pak Kordif, apa pesan atau mungkin harapan dari Bapak kepada jajaran pengawas yang bertugas di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan setelah mengikuti simulasi hari ini? Ya. Jadi simulasi ini kita lakukan tentu dengan ada maksud dan tujuan kita ya. Yang pertama itu kita berharap seluruh proses penanganan pelanggaran, orang datang ke Bawaslu melapor terhadap dugaan pelanggaran itu bisa kita tangani dengan baik. Orang datang ke Bawaslu ini tentu dengan situasi kebatinan yang mungkin saja tidak bagus, betul ya. Orang tengah galau, orang bermasalah, kemudian datang melapor ke Bawaslu, tentu
Ini mesti kita tangani secara profesional. Nah, harapan kita sebagai lembaga pelayanan publik yang memang berurusan dengan kepentingan publik, tentu kita harus hadir memberikan pelayanan dengan baik. Nah, tentu dengan proses simulasi dan pelatihan-pelatihan sering mungkin kita lakukan bersama jajaran kita di Bawaslu Kabupaten Kota ini. Kita di Bawaslu Kabupaten Kota, teman-teman staf sekretariat, teman-teman pimpinan Bawaslu semakin profesional dalam melakukan proses penanganan pelanggaran ini, semakin mahir sehingga keluhan, laporan yang disampaikan oleh peserta pemilu dan masyarakat itu bisa kita proses dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab kita selaku pengawas pemilu di daerah. Oke, terima kasih Pak Kodif untuk kesempatan wawancara. Terima kasih sama-sama.